Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas menyambung apa ya, awalnya dulu kita pernah mau bikin ini ya, suatu project gitu, tapi nggak pernah terlaksana. Dari mau bikin bedah lirik ya dulu ya, terus ngobrol sama orang-orang yang pinggir jalan gitu ya, tugas kereta api tuh apa sih namanya, Penjaga pintu kereta ya. penjaga pintu kereta sama mau warung. Terus ada lagi kemarin mau ini apa, ke masjid yuk gitu. Nggak jadi juga ya, tapi Belum terrealisasi. dengan adanya ini kita membuktikan bahwa kita akan coba bereksistensi di dunia virtual ini. Nah, ini kan kita mau coba jalan nih. Ntar saya coba upload yang pertama. Ya, judulnya apa nih? Temanya. Temanya Menurut Mas? Kalau saya udah ada. temanya ya, yang mau ke masjid-masjid ini. Enggak, yang ini aja. Ini kan kita ngobrol santai gitu. Temanya Kan ada tuh kalau si siapa? Jimmy Bullock sama siapa tuh? Satu lagi yang ngobrol juga tuh. Ada tuh Solihun. bukan Soleh ada. Jadi Kobuser juga Jadi Kobuser. ngobrol, tapi kan itu udah mantap semua itu. Iya, udah kelas atas ya. Saya pakai handphone apa ya? Dia kan disponsori Oppo ya. Mantap. Sama Le Mineral. Le Mineral. Ya, jadi judulnya apa ya? kalau saya sih punya idenya jam makan siang. Jam makan siang. Karena kita bakal nge-recordnya itu di antara jam makan siang. Ntar jam segini nih, jam 12.50 sampai jam 1, berarti 10 menit aja. 10 menit. Kalau emang gak ada yang dibahas lagi gitu. Tapi karena ini permulaan kan, jadi pembahasannya gini aja. Menentukan suatu, kita mau ngobrol santai aja lah ya. Kalau ada yang mau denger, alhamdulillah. Kalau nggak ada mah ya nggak apa-apa sih. Apa-apa ya. Buat ntar anak kita lihat aja gitu. Kalau kita udah Buat tua kan. seru-seruan. Nah, iya. Tapi lu kelihatan lebih tua ya. Iya, gua Kayak ini ya, vokalisnya Efek Rumah Kaji ya. Bang Holil ya. iya udah tua ya wajah gua. Iya, jadi itu sih mungkin kita bakal coba namain ini jam makan siang. Pembahasannya mungkin ya sekitar kita aja lah yang nggak terkenal gini. Kita yang nggak terkenal juga boleh kan melakukan hal-hal seperti ini gitu. Yang penting positif. Betul, seperti ini mungkin nanti kita bisa baca kisah Nabi ya. Kayak tadi seru tuh ceritain Iya, tuh kisah Bang Merdi mungkin bisa ya. Bang Merdi. Ntar gua kenalin sama Bang Merdi dah. Bang Merdi asik sebenarnya. Orangnya Perhatian baik lah pokoknya. Boleh gitu. Terus paling gini. Tadi apa gimana lagi? Paling ya namanya ngobrol santai ya. Pasti ada bercanda-bercandanya dikit Iya, ya. kalau ada yang tersinggung maaf aja lah ya. Dan sebelumnya minta maaf lah. Dan terima kasih kalau emang ada yang denger. Sebenarnya biasa aja gini, tapi kalau lu dengerin sampai kelar juga ya lu nggak bakal tahu sih kalau nggak sampai kelar ya. Karena kita juga nggak tahu ntar mau ngobrol apa. Tapi mudah-mudahan kedepannya bakal ada strukturnya gitu. Apa yang harus kita bahas, apa yang harus kita omongin. Gitu. Tapi konsepnya tetap nggak keluar pakai HP, ditaruh miring begini, udah masuk frame berdua. Kalau ada narasumber yang bakal diwawancara, ntar di belakang di tembok. Ya. Untuk lokasi ini kita masih rahasia ya di Masih mana. rahasia, jangan disebarluaskan, takutnya ntar diisolasi lagi. Isolasi. Yang pasti insyaallah terima kasih udah ada lokasi ini yang nyaman lah. Iya, berhasil lagi. Pada nyewa studio orang-orang. Tapi cukup canggung juga ya ngomong depan kamera begini. Malu juga ya, nggak biasa. Karena kan yang biasa itu kalau nggak salah ada teksnya ya. Enggak juga sih, kalau kayak Bang Solihun kan kalau gue denger kan dia kan emang langsung live aja gitu, bahkan dia pakai HP terus taruh tangan begini dia nih selfie gitu. Konteksnya makanya suka ledekin sama Om Deddy. Lu gua pakai kamera ratusan juta, lu cuma pakai handphone iPhone 7 doang gitu. Jadi, tapi ya itulah namanya rezeki kan ya, bukan dari masalah apanya, tapi memang ikhtiar harus dilakukan gitu. Sama yang apa sih itu sama bobot itunya juga sih. Iya kan, kualitas. Nah tapi gue ngerti nih kayak orang-orang seperti kita apakah mungkin berpotensi untuk mendapatkan viewers yang cukup tinggi, minimal 1.000 itu udah PR lah bahasanya. Tapi kalau boleh saran jangan terlalu condong ke sana dulu. Iya. Tapi kan gue pengen, maksudnya berangkat dari situ, ada nggak YouTubers yang awalnya memang bukan siapa-siapa lah kayak gitu, tapi dia bisa jadi siapa gitu. Banyak sih sebenarnya sih kalau kita pengen tahu, seperti mungkin Bang siapa sih yang tatuan itu yang sekarang anak motor yang cering-cering itu, gue lupa tuh ada tuh YouTuber. Siapa sih, Mas Alif?
bukan, ada lagi itu yang kemarin ada di podcast Om Deddy tuh, yang anak Dajjal gue lupa. Ada dia yang ini doang sih, reaction gitu, dia reaction gitu. Tapi maju dia juga. Kalau denger cerita dia tuh, jadi ini bukan ngomongin ya, saya belajar dari dia tuh waktu dia di podcast Om Deddy. Jadi waktu kecil itu dia dilahirin tanpa ada bapak. Dari kecil dia tanpa bapak, hingga dia itu diurusin sama emaknya mulu, hingga sampai sekarang nggak kenal bapak. Nah, ada pertanyaan dari Om Deddy, kata dia gini. Nah, terus kalau sekarang kan lu udah punya nama nih gitu ya, udah terkenal lah di YouTube atau di media sosial gitu. Kalau ada yang ngaku bapak gitu ke lu gimana? Gue udah nggak peduli lah, bapak gue udah kayak gini, dia ngaku bapak gue tonjok depan gue kayak gitu. Karena apa? Udah terlambat lah, udah nggak ada fungsinya katanya gitu. Teman-teman gue dulu dianterin sama bapak gini gue sama ibu gue, katanya gue diurusin tiap pagi dikasih ayam goreng doang. Wah, gue stres dah pokoknya kalau nggak ada gini gitu. Akhirnya dia sekarang bisa jadi salah satu YouTuber. Bobby apa siapa ya? Lupa sama Bimo. ya. Bimo. Bimo. Kayak kisahnya Mas Alif juga Ya. begitu juga. Sempet justru Mas Alif tuh diurus sama neneknya kalau nggak salah Dari kecil, tapi dia kenal nggak sama orang tuanya? kenal. Kalau dia Sosok kenal. bapak pun kayaknya dia malah nggak terlalu tahu. dekat, karena Tapi kenal mereka kalau dia pisah. tahu, tapi Orang dia tua tahu. mereka pisah. Dari kecil udah sama neneknya. Tapi dalam keadaan yang mencukupi kategorinya. Enggak, justru emang Mas Alif itu katanya, kalau yang saya pernah dengar, termasuk anak yang nakal lah ibaratnya. Sampai kan kenapa sih Mas Alif pakai kacamata hitam mulu sama di plester sini? Itu ternyata bekas kecelakaan. Ada di matanya tuh. Dia kalau nggak pakai plester itu katanya keluar air mata mulu. Oh, yang kemarin gue lihat ya, interview Pak Jokowi itu. Selalu Iya kan pakai sini plester. ya, plester. Itu Katanya keluar air mata. Itu waktu itu sempat. Emang jalan itu doang harus pakai itu plester doang. Soalnya dia kalau apa sih ada jalannya ke siapa gitu, cuman nanti dia matanya jadi kering gitu. Malah nggak bagus. Nggak bagus. Oke. Keren sih kalau dilihat cerita-ceritanya. Ya maksudnya kayak gitu sih ya, yang berangkat dari nol. Makanya gue sempat pernah denger Bang Panji bilang kayak gini, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Kayak gitu. Jadi kan mungkin kan maksudnya kan lu baik sedikit lebih baik itu apakah bisa konsistensi enggak? Soalnya kan akan ada lebih baik lagi kan gitu kan. Tapi kalau sedikit lebih beda akan berbeda nih, walaupun poinnya nggak baik tapi minimal lu beda dulu sehingga jadi perhatian mungkin gitu. Nah, kita belum tahu nih caranya untuk menjadi beda itu seperti apa. Karena kalau kayak gini pun pasti mungkin yang lain pernah lah ya, mungkin ya. Makanya tapi ya namanya juga kita action dulu lah, toples dumor lah gitu. Iya, Lakukan aja dulu. Pernah denger sih ya, yang ngikutin arus itu sampah sebenarnya. Iya, kita harusnya lawan arus. Tapi menurut lu kayak gini melawan arus nggak? Sebenarnya sih malah ngikutin arus kita. Iya, tapi menurut gue ya, kalau lihat di sekeliling gue ya, yang kayak gitu belum ada maksudnya. Kalau dari level kita ya, yang level seperti mungkin pekerja atau karyawan kayak gini, belum ada mungkin yang melakukan hal seperti ini. Makanya menurut gue ini keluar dari zona kita sih gitu, yang dari sehari-hari cuma gitu-gitu aja. Berarti Anda ini karyawan ya, Mas? Saya karyawan, dari seragamnya aja udah pakai batik. Masa pejabat? Saya kira ini pelayan nasi padang. Ya pokoknya kurang lebih gitu sih ya. Mungkin nanti kedepannya kita lebih terkonsep juga untuk bahas apa aja, ngomongin apa aja. Ya kalau emang identifikasi kita atau apa status kita sudah diketahui sebagai siapa, kita bisa ngobrol dengan orang-orang di sekitar kita. Orang-orang penting ya itu. Ya nggak penting juga sih, tapi kan minimal karena kan setiap orang kan pasti punya kacamata dan pengalamannya sendiri Mas gitu. Barangkali kita bisa ambil hikmahnya dari situ. Tapi Seperti setiap mungkin orang kan punya peran penting, Mas. Iya ngerti. Tapi kan maksudnya dalam penting itu kan beda takarannya gitu, ada levelnya. Maksud gue minimal seperti atasan kita gitu saat ini. Dia berangkat dari mana sih? Kenapa bisa jadi atasan saat ini? Karena gue yakin ada cerita di situ gitu. Berangkatnya dari Serengseng, Mas, Betul. rumahnya. Waduh. Ya pokoknya kayak gitulah. Tapi nanti mungkin seperti adalah atasan kita lagi. Kalau ada kesempatan sama bos juga, ya nggak ada yang tahu ya. Iya. Itu sih bonus lah kalau emang nyampe situ. Tapi kan itu kan masih panjang perjalanannya. Mungkin dari yang receh-receh, kalau emang harus kita publikasikan status kita, pekerjaan kita di mana, lalu ternyata lingkungan kita mendukung itu dan bisa dikonsumsi oleh mereka, ya langkah baiknya memang kita tak perlu menyembunyikan itu gitu. Bisa kita visit kemana-mana gitu kan. Ya wallahu alam sih ya. Semoga menjembatani ya. Iya, karena kan mungkin dengan ini hal receh lah kita bilang kayak gitu, tapi kan nggak ada yang tahu kan. Kalau menurut mereka iseng-iseng nih
di jam makan siang sambil liatin mereka berdua gitu kan. Nah, adalah pokoknya hitung-hitung ya nyari makan gratis juga ya Mas. Iya, tapi kan gak nyampe situ. Yang penting kita bisa menghibur, bisa membantu, membuang waktu orang-orang yang nggak ada waktu gitu. Kita. Tapi ya udahlah, next kita coba perkenalkan kita lebih dalam, lalu apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Pokoknya nggak ngeprank banci sih yang pentingnya. Ya, kita hal positif aja lah. Kita ngasih hal inspiratif dari orang-orang sekitar kita. Mengenai keberhasilan yang pernah didapat ya. Terlepas dari keberhasilan maupun posisi mereka saat ini gitu. Karena ingat nggak lu waktu kita kemana Cilegon ya, kita numpang sama bos gitu. Dia bilang, sadar nggak, tanpa kita sadari kita itu termasuk orang yang beruntung, bisa makan gratis, bisa nginep di hotel, bisa terbang yang udah terbang. Itu kan ya benar kan? Iya, tapi nggak semua orang punya kesempatan itu. Ya udah, mungkin itu aja dari gue. Nanti kita lanjut lagi. Oh, lampunya udah nyala, berarti udah habis 10 menit kurang lebih. Terima kasih.